Pornografi terlihat seperti hal sepele. Banyak orang menganggapnya sebagai hiburan biasa, sesuatu yang tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi anggapan itu keliru, karena di balik tayangan-tayangan tersebut, ada dampak besar yang bisa merusak cara berpikir, cara merasa, dan bahkan masa depan seseorang. Orang seringkali mulai dari rasa penasaran. Mungkin iseng, mungkin ikut-ikutan, atau hanya karena ingin tahu. Tapi dari situ, perlahan muncul kebiasaan. Lalu berubah menjadi ketergantungan. Dan dari ketergantungan, timbul kerusakan yang seringkali tidak terlihat secara langsung, tapi terasa seiring waktu. Otak manusia dirancang untuk merespon rangsangan. Setiap kali seseorang menonton pornografi, otak melepaskan zat kimia bernama dopamin. Ini adalah zat yang menimbulkan rasa senang. Tapi jika terus dipicu secara instan, otak akan mulai kehilangan keseimbangannya. Hal-hal yang sebelumnya terasa menyenangkan seperti berbicara dengan orang lain, berolahraga, belajar, atau ibadah, jadi terasa membosankan. Karena otak sudah terbiasa dengan rangsangan instan yang jauh lebih kuat. Inilah yang membuat banyak orang mulai kehilangan fokus. Susah berkonsentrasi, gampang bosan, semangat menurun. Pekerjaan dan aktivitas sehari-hari jadi terasa berat dan tidak menarik. Semua ini bukan karena orang tersebut malas, tapi karena otaknya sudah diprogram ulang oleh kebiasaan yang salah. Lalu muncul masalah dalam hubungan sosial. Ketika seseorang terlalu sering mengonsumsi pornografi, cara pandangnya terhadap orang lain berubah. Lawan jenis tidak lagi dilihat sebagai manusia yang utuh, tapi hanya sebagai objek untuk memuaskan diri. Akibatnya, hubungan jadi dangkal. Tidak ada rasa hormat, tidak ada empati, dan tidak ada kedekatan yang sehat. Beberapa orang merasa dirinya masih baik-baik saja. Mereka merasa tidak kecanduan, mereka bisa menonton kapan dia mau, dan berhenti kapan saja. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Kecanduan tidak selalu langsung terlihat. Kadang efeknya baru terasa setelah bertahun-tahun. Ketika rasa hampa mulai muncul, ketika semangat hidup menurun, ketika hubungan rusak, atau ketika hidup mulai kehilangan arah. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur? Apakah masih bisa berhenti? Jawabannya, bisa, tapi tidak mudah. Butuh kesadaran, kemauan, dan komitmen. Langkah pertama adalah mengakui bahwa kebiasaan itu tidak sehat. Jangan lagi mencari alasan. Jangan lagi berkata semua orang juga nonton. Karena semua orang belum tentu baik-baik saja. Langkah kedua, jauhi pemicunya. Hapus akses ke situs-situs yang memicu. Batasi waktu penggunaan internet jika perlu. Ganti kebiasaan menonton dengan aktivitas lain yang lebih positif. Olahraga, membaca, ngobrol dengan orang tua, atau belajar hal baru. Bukan untuk pelarian, tapi untuk membentuk pola hidup baru. Langkah ketiga, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Karena di luar kontrol manusia, ada kekuatan yang bisa menguatkan hati dan mengarahkan hidup. Sholat, doa, dan mendekat kepada nilai-nilai kebaikan bisa memberi ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh tontonan apapun. Kita semua pernah salah, tapi bukan berarti kita harus terus tinggal di kesalahan yang sama. Sekarang saatnya berubah. Sekarang saatnya ambil langkah. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, karena semakin lama ditunda, semakin sulit berubah. Mulai dari hari ini, jaga pandangan, jaga pikiran, jaga hati. Hidupmu lebih dari sekadar layar, dan dirimu jauh lebih berharga dari kebiasaan yang tidak ada manfaatnya.